Tahun 1883, di sebuah titik sunyi di Selat Sunda, bumi seakan menarik nafas panjang sebelum melepaskannya dalam satu hentakan kehancuran. Gunung Krakatau, yang selama berabad-abad berdiri tenang di antara Jawa dan Sumatera, berubah menjadi pusat ledakan paling dahsyat yang pernah dicatat manusia modern. Dentumannya bukan hanya menggetarkan pulau-pulau di sekitarnya, tetapi menembus batas samudra dan benua, terdengar hingga ribuan kilometer jauhnya. Laut terbelah, langit menggelap, dan waktu seakan berhenti bagi mereka yang hidup di pesisir. Dalam hitungan jam, puluhan ribu nyawa lenyap, desa-desa tersapu bersih, dan peta geografis Nusantara berubah selamanya. Letusan Krakatau bukan sekedar bencana alam. Ia adalah peristiwa global, titik temu antara kekuatan alam, ketidaksiapan manusia, sains modern yang baru lahir, dan mitos-mitos lama yang runtuh bersama gunung itu sendiri. Inilah kisah tentang Gunung Krakatau di tahun 1883. Hari ketika bumi berbicara dengan suara paling kerasnya. Tonton terus sampai selesai untuk mengetahui betapa dahsyatnya bencana alam ini. Pada awal tahun 1883, gejolak di perut bumi mulai terasa di Selat Sunda. Sejak Mei 1883, Gunung Krakatau menunjukkan beberapa gejala. Gempa-gempa kecil, semburan asap, dan awan debu yang semakin tinggi. Aktivitas terus meningkat selama berbulan-bulan. Di malam 25 Agustus, getaran semakin intens. Gemuruh tak lagi diabaikan penduduk pesisir Jawa dan Sumatera. Puncaknya terjadi di 27 Agustus tahun 1883. Pada pagi hari itu, Gunung Krakatau meledak dalam serangkaian ledakan dahsyat yang berlangsung selama lebih dari 20 jam. 3 letusan besar tercatat. Ledakan keras pertama diikuti gelombang bom suara, kemudian 2 ledakan lagi yang semakin mendorong kolom abu dan gas ke stratosfer. Ledakan ketiga, sekitar pukul 10 pagi, adalah yang paling dahsyat. Terdengar di pulau-pulau jauh, seperti di Australia dan Samudra Hindia. Mencatat salah satu suara paling keras dalam sejarah manusia. Dalam hitungan jam, 2/3 pulau Krakatau telah runtuh, membentuk kaldera raksasa di dasar laut. Akibat dari runtuhnya tubuh gunung dan ledakan luar biasa ini bukan hanya suara. Gelombang raksasa tsunami setinggi 30-40 meter menyerbu pesisir Banten di Jawa dan Lampung di Sumatera. Desa-desa pesisir di sepanjang Selat Sunda lenyap dalam sekejap. Rumah-rumah, lapangan pertanian, pelabuhan, semuanya hangus. Catatan resmi menyatakan lebih dari 36.417 jiwa tewas terutama karena tsunami dan aliran piroklastik panas. Di pulau-pulau terdekat seperti Sebesi dan Sebuku, seluruh penduduk tewas diterjang ombak dan awan panaskan piroklastik. Bahkan pelabuhan besar seperti Teluk Betung hancur. Kapal yang sedang berlabuh terlempar ratusan meter ke daratan. Akibatnya, wilayah-wilayah yang dahulu padat penduduk seperti Ujung Kulon kini menjadi hutan dan akhirnya ditetapkan sebagai taman nasional karena tak lagi dihuni. Letusan Krakatau bukan hanya tragedi lokal, efeknya bergema sampai seluruh penjuru dunia. Abu vulkanik dan sulfur dioksida terlempar ke stratosfer dan membentuk lapisan aerosol yang menyebar ke seluruh dunia. Lapisan ini memantulkan cahaya matahari, sehingga suhu global turun sekitar 1-2 derajat Celcius selama beberapa tahun setelah kejadian. Matahari pagi dan senja berubah dramatis. Langit memerah, ungu, bahkan biru hijau karena pembiasan cahaya oleh partikel halus di atmosfer. Fenomena ini terlihat di Eropa, Amerika, hingga Asia. Selama 2,5 hari, gelap gulita menyelimuti wilayah sekitar karena debu yang menutupi matahari. Pelepasan aerosol juga mengubah pola iklim global. Musim dingin yang lebih panjang,
panas yang tertahan, bahkan curah hujan abnormal tercatat di beberapa benua selama bertahun-tahun setelahnya. Peristiwa Krakatau di tahun 1883 menjadi titik balik dalam ilmu kebumian modern. Gelombang tekanan dari ledakan itu tercatat di barograf di seluruh dunia. Bukti pertama bahwa gelombang tekanan atmosfer bisa mengelilingi bumi beberapa kali. Studi tsunami pun berkembang. Apa yang terjadi di Krakatau membuka era baru pemahaman deteksi dan mekanisme tsunami global. Puluhan tahun kemudian, anak Krakatau lahir di lokasi bekas kaldera dan sejak tahun 1927 terus tumbuh menjadi gunung baru. Warisan budaya juga muncul. Karya seni seperti Matahari Terbenam Edvard Munch dipengaruhi oleh langit berwarna aneh pasca letusan, menciptakan koneksi tak terduga antara alam dan ekspresi manusia. Namun, kontak awal antara sains kolonial dan kepercayaan lokal memicu ketegangan. Bayangan mitos bercampur dengan penjelasan ilmiah, menciptakan narasi budaya yang bertahan selama generasi. Sebelum kita lanjut, silahkan like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Di luar catatan ilmiah, masyarakat lokal dan bahkan publik global membangun narasi lain untuk menjelaskan bencana ini. Di banyak wilayah Nusantara, Krakatau dianggap sebagai gunung suci yang dibangunkan secara paksa, sehingga letusannya dipahami sebagai hukuman atau rusaknya keseimbangan antara manusia dan alam. Muncul pula mitos bahwa runtuhnya Krakatau adalah pertanda runtuhnya tatanan dunia lama, sebuah isyarat zaman baru yang penuh kekacauan. Sebagian masyarakat menyebutnya sebagai gunung yang pecah karena menahan amarah bumi, bukan karena tekanan magma, melainkan karena pelanggaran adat dan moral manusia. Bagi masyarakat pesisir Banten dan Lampung, kejadian itu bukan sekedar bencana alam. Letusan itu ibarat amarah Batara Kresna atau kiamat kecil yang menghancurkan dunia mereka. Banyak yang melihat ledakan dan gelapnya langit sebagai pertanda bahwa dunia hampir berakhir. Mereka lari ke hutan sambil memohon kepada roh leluhur agar selamat. Kepercayaan lama Sunda menyebut gunung berapi sebagai pintu dunia bawah, sehingga sejumlah komunitas menolak bantuan dari Belanda karena takut mengganggu dewa. Cerita rakyat dan syair lokal seperti syair Lampung Karam menangkap ketakutan, keputusasaan, bahkan harapan di tengah bencana. Ini memperlihatkan bagaimana masyarakat membingkai tragedi besar dengan lensa kultural dan spiritual yang mendalam. Ahli geologi Belanda Rogier Verbeek, saksi dan penulis catatan paling komprehensif tentang letusan ini, mendokumentasikan suasana yang menggambarkan neraka alami. Langit hitam pekat selama berhari-hari, suara seperti rentetan meriam, dan hujan batu panas yang jatuh seakan dunia terbakar. Catat salah satu saksi waktu itu. Beberapa pelaut Inggris yang lewat juga menceritakan bahwa gelombang tsunami datang tanpa peringatan, memaksa mereka berjuang di atas kapal yang diguncang ombak raksasa. Orang-orang yang selamat dari tsunami di Anyer mengisahkan bagaimana mereka menyelamatkan diri dengan memanjat pohon kelapa, menyaksikan laut yang berubah menjadi tembok air raksasa. Narasi mereka menjadi cermin dari ketahanan manusia. Dalam kengerian, ada pula keberanian yang tak terlupakan. Peristiwa Krakatau di tahun 1883 bukan hanya fenomena ilmiah. Ia juga terpatri dalam ingatan kolektif lewat seni dan budaya populer. Langit merah yang spektakuler menjadi inspirasi bagi artis dan pelukis Eropa, termasuk pengaruh pada karya-karya seperti The Scream yang terkenal itu. Fenomena optik ini juga masuk ke catatan astronom dan fotografer karena warna senja yang tak biasa menyelimuti permukaan bumi selama bertahun-tahun setelah letusan. Di era modern, kisah Krakatau diangkat dalam film klasik Hollywood seperti Krakatoa East of Java yang disutradarai di tahun 1969 dan muncul dalam game survival yang menggabungkan sejarah dengan pengalaman imersif bagi generasi Z. Cerita ini terus hidup dari pameran museum hingga podcast sejarah, menghubungkan tragedi masa lalu
dengan imajinasi generasi masa kini. Pemerintah kolonial Belanda mengirim bantuan, namun respons mereka juga memperlihatkan sikap paternalistik yang memicu kritik dan rumor konspirasi. Beberapa komunitas lokal merasa bantuan asing datang dengan syarat yang menyinggung budaya mereka, menciptakan rasa curiga bahwa ini bukan sekedar bantuan, tetapi upaya kontrol sosial. Letusan Gunung Krakatau di tahun 1883 adalah saksi bisu kekuatan alam yang tak tertandingi. Dari kehancuran ribuan kehidupan di pesisir Selat Sunda hingga perubahan iklim global dan jejaknya dalam budaya manusia. Kejadian ini mengajarkan kita tentang keterhubungan dunia antara manusia dan planet yang kita huni. Terima kasih telah mengikuti perjalanan sejarah ini bersama kami. Sampai jumpa di cerita berikutnya.